Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Vivo Y91. Kebetulan tipenya Y91 itu hampir sama untuk tipe-tipe merek lain, intinya ataupun cara kerjanya ataupun tahapnya hampir sama semua untuk setiap handphone. Jadi kebetulan yang kita tutorialkan sekarang Y91. Bagaimana cara mengatasinya kalau handphone kita ini terkena air. Biasanya kehujanan ataupun tidak sengaja kita mencuci baju, rupanya handphone kita masih ada di kantong seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Cukup mudah. Ataupun misalnya handphone kita juga terkena air, kehujanan tapi masih hidup seperti itu. Nah, itu harus kita lakukan pembongkaran secara menyeluruh supaya handphone kita akan kembali normal untuk waktu-waktu yang akan datang. Jadi kalau misalnya handphone kita kecebur air, itu biasanya hidup tetap, tapi lama-kelamaan hitungan jam mulai ada permasalahan seperti tidak bisa dicas ataupun volume bergerak sendiri lain sebagainya. Lama kelamaan handphone kita akan mati total. Nah, untuk menghindari mati total itu kita harus lakukan pembongkaran, meskipun cara ini mungkin agak nyeleneh, tapi banyak kita buktikan untuk handphone yang lain itu bisa berhasil seperti itu. Atau kita coba saja, daripada kita langsung keluar duit banyak untuk servis ke tempat lain, kita coba dulu cara seperti ini, karena cara ini saya kira resikonya tidak terlalu besar karena bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan alat yang sederhana. Pertama, obeng saja yang penting. Yang kedua ini kalau untuk memanaskan, fungsinya untuk menguapkan. Nah, itu bisa kita hair dryer. Kalau bisa hair dryer, kalau kita di kebun ataupun di lapangan tidak ada dryer, malam hari, kalau siang hari bisa kita jemur, tapi kalau malam ini saja kita panaskan di api unggun seperti itu. Ini sudah kita bongkar back covernya di bagian bawah. Ini tongsisnya bagian bawah ini sudah kita lepas bautnya menggunakan obeng ini, kita lepas. Kemudian bagian atas juga kita harus lepas. Nah, kita siapin baut, bukan baut, ini untuk magnet ataupun gelas supaya bautnya tadi tidak hilang. Jadi kita lepas semua baut-bautnya ini menggunakan obeng plus. Kalau tidak ada obeng plus khusus untuk handphone, kita bisa beli yang penting kecil seperti itu. Obeng mesin jahit gak bisa, obeng jam, yang penting bisa melepas baut, intinya seperti itu saja. Nah, kita lepas. Jadi kalau misalnya sudah banyak handphone di rumah, bukan sudah banyak, sudah dipastikan setiap rumah berkepala keluarga pasti ada handphone semua. Jadi baiknya kita beli obeng plus yang komplit saja, yang banyak, meskipun murah, karena kita bukan seorang teknisi harus yang biasa juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya handphone kita mendadak masuk air, bisa langsung kita bongkar seperti itu. Jadi tidak menunggu ke tempat servis, bisa kita langsung bongkar sendiri. Ini plat ini sudah kita lepas bautnya. Ini plat ini adalah untuk pengaman fleksibel baterai, fleksibel LCD, fleksibel penghubung ke bagian bawah. Jadi kita lepas dulu platnya ini. Nah, ini plat pengamannya. Selanjutnya pertama sekali kita lepas baterai. Nah, ini fleksibel baterai supaya aliran arusnya tidak langsung merebet seperti ini. Ini kita lepas lagi bautnya. Cara ini kalau misalnya handphone kita kejebur, langsung kita bongkar. Mudah-mudahan tidak harus langsung mengganti komponen, langsung hidup handphone lagi. Langsung kita bersihkan seperti ini. Jadi biasanya handphone langsung normal. Paling ada bekas air mungkin seperti itu di LCD, tapi tidak masalah. Yang penting di komponen mesin ini sudah lepas. Ini kita lepas dulu. Ini fleksibel LCD, ini fleksibel baterai, fleksibel penghubung bawah. Ini sudah selesai. Lanjutnya kita angkat saja nih. Nah, tadi sintri sudah kita lepas karena back cover sudah kita lepas. Kita angkat saja seperti ini. Ini gimana nyongkelnya? Bisa, yang penting LCD hati-hati jangan dicongkel, soalnya putus di sini saja. Nah, ini bisa kita miringin juga bisa. Nah, ini kita lepas juga. Dimana kalau misalnya ini kamera, kita lepas saja kamera. Nah, kamera kita harus sudah lepas, tidak apa-apa, ini isolasi saja. Nah, bisa angkat. Nah,
Ini bisa congkel sini bisa, tapi hati-hati. Nah ini sudah lepas. Oh ini satu lagi baut pantesan, di sini ada baut lagi. Nah, jadi hati-hati untuk kerja, jangan langsung dipaksa, cek satu persatu. Ini ada baut lagi satu. Sudah lepas, ini bisa kita begini saja lepas. Nah ini sudah lepas. Nah yang ini adalah untuk antena, jadi kita lepas menggunakan benda yang tipis sejenis karter. Nah kita congkel seperti ini. Kalau menggunakan kuku dikhawatirkan akan merusak yang soket di sini. Kalau soket di sini jebol, nah itu agak repot, kita harus solder. Nodelnya juga harus yang benar-benar pas. Kalau tidak pas, maka ini tidak bisa berfungsi, hanya nempel saja, mungkin seperti itu. Sinyal yang pengaruh, jadi tidak ada sinyal seperti itu. Jadi saya sarankan gunakan seperti ini, jangan menggunakan kuku. Nah, di sini kalau misalnya copot rusak bisa kita beli, ini harganya murah, paling 10.000 antenanya ini. Tapi kalau yang di sini harga soketnya ini tidak ada yang jual, tapi cara pemasangan juga agak susah. Nah itu, jadi gunakan karter seperti ini. Sudah selesai. Ini kita singkirkan dulu. Di sini kita fokus di sini. Jadi kamera sudah kita lepas satu, kamera belakang, kemudian sini kita lepas juga kamera depan. Nah ini kita lepas. Jadi dua kamera sudah. Yang ini satu untuk belakang, ini depan. Nah di sini untuk di sini aman. Nah, untuk penutup yang plat ini tidak mungkin bisa masuk air, selain kalau misalnya ada lubang enggak ya. Nah, ini tidak ada lubang, yang hitam itu sudah dilem, jadi aman. Jadi kita harus perhatikan di sini. Di sini soket LCD tadi bisa kita lepas dulu nih isolasinya. Nah, ini isolasi kita lepas, kita tempelin sini aja dulu. Di sini kita lepas juga. Nah, di sini kita lepas, supaya kita bisa melihat di sini apakah ini ada terkena air apa tidak. Setelah itu, nah di sini untuk SIM tray-nya di sini aman, tidak perlu kita bongkar, mungkin tidak akan masuk air. Yang kita khawatirkan di sini ada lubang titik, ini satu, ini satu, ini satu. Nah itu yang kita harus cek. Di sini untuk komponen IC cas, ini CPU dan MMC, ini untuk SIM tray. Jadi kita perhatikan yang mana yang ada konsletnya. Jadi jangan dulu kita sikat menggunakan sikat gigi, tapi kita keringkan dulu seperti ini. Nah, kalau ada hard dryer, kita hard dryer. Apa tuh, misalnya tidak ada hard dryer di rumah, bisa dihidupin mesin setrika, kita panasin. Ataupun tidak ada, kita taruh di kompor, dikorek juga seperti ini. Kalau siang kita jemur juga bisa sampai agak panas. Misalnya setelah panas kita balik-balik seluruhnya. Selanjutnya bisa kita kerik, bersihkan. Untuk membersihkannya kita cek dulu yang mana yang ada bekas air. Biasanya kita bisa langsung melihat di sini. Di sini biasanya ada bekas air. Nah, kalau misalnya di sini letaknya di sini, biasanya di sini yang terkena air, berarti di sini misalnya. Kalau di sini agak kerak-kerak, berarti di sini. Itu ada kebalikannya. Jadi itu yang kita harus maksimalkan untuk pembersihannya. Setelah kita keringkan, setelah kering bisa kita sikat seperti ini. Nah, untuk soket, kalau misalnya terkena di soket seperti ini, biasanya kalau untuk handphone yang terkena air, yang paling sering adalah di LCD. Di LCD sini mungkin jadi handphone kita jadi mati hidup lampunya, ataupun juga mati total, hanya bergetar saja seperti itu, jadi gelap handphonenya. Jadi kita coba bersihkan dulu menggunakan jarum, kita panasin sedikit, kita bersihkan. Di bagian soket LCD-nya juga kita harus bersihkan juga di sini. Nah, ini kita bersihkan, kita kerik juga sini. Di sini juga kita bersihkan. Nah, kita bersihkan. Nah, di sini di baterai juga seperti itu. Biasanya di baterai juga berkerak, kita bersihkan juga. Nah, biasanya kalau di baterai, kalau misalnya terkena air, di sini ada korosi, karat di soket baterainya ini, maka biasanya handphone hidup. Jadi kalau misalnya kita cas juga tidak bisa dicas, mungkin karena konslet di sini, kita bersihkan juga. Kita panasin, kita kering, kita kerik juga menggunakan jarum seperti ini. Saya kira ini cukup jelas sekali. Nah, di sini soket untuk lead, ini speaker dia langsung ke atas ini. Nah, speaker dan nyambung ke sini, nyambung di penutup sini tadi. Nah, speakernya nih, kalau misalnya rusak ganti saja, ini bisa. Untuk bagian atas sudah selesai, selanjutnya bagian bawah. Ini satu lagi untuk bagian di sini, karena di sini misalnya di sini on off-nya nyambung di sini, fleksibel on off, volume bawah, volume atas, dan nyambung menjadi satu fleksibel. Nanti nyambungnya ke sini, soketnya di sini.
Di sini ada 4 titik, ground 1, jalur power 1, volume bawah 1, volume atas 1. Itu ada 4 titik. Nyambungnya ke sini. Nah, ini yang 4 titik. Jadi salah satu ini ada ground 1, jalur power 1, jalur volume bawah 1, jalur volume atas 1. Seperti itu. Jadi titik ini harus nyambung sini. Maka kalau misalnya ada terkena air, maka di sini kita harus bersihkan. Kita keringkan dulu, baru kita pasang, kita sikat setelah bersih. Setelah panas, ini kita rasakan sendiri agak panas. Kita pun pindah, kita panaskan di tempat lain yang belum terkena panas. Panas tadi berfungsi adalah untuk mengeringkan ataupun menguapkan air yang berada di dalam ini. Seperti itu. Jadi bisa dengan dikorek, di kompor, di api unggun ataupun juga setrika listrik bisa. Setelah selesai kita langsung pasang seperti ini. Dengan cara ini handphone kita insya Allah akan kembali normal tanpa penggantian komponen kalau handphone kita tercebur air meskipun masih hidup seperti itu. Jadi kita harus bersihkan. Kemudian bawah sama, kita lepas juga menjadi fleksibel, kita keringkan juga, kita bersihkan. Selesai kita langsung pasang lagi seperti itu. Jadi pemasangan tadi pertama kita pasang dulu kamera atasnya nih, dari atas inilah. Jadi harus betul-betul pas, harus ada bunyi seperti itu. Jadi kalau misalnya pas pemasangan rupanya kameranya tidak berfungsi, coba buka lagi kameranya, kita pasang lagi seperti itu. Sama ini kita lepas juga, kita pasang. Nah ini sampai ada bunyi untuk penekanannya seperti itu. Kemudian LCD kita pasang. Ini fleksi busanya bisa kita pasang lagi juga bisa. Di sini juga kita sudah pasang penghubung bawah. Ini baterai, kemudian ini antena bagian atas kita pasang juga. Di bagian bawah semua kita sudah pasang, kita anggap sudah pasang semua. Selanjutnya kita pasang ini. Nah, ini nyambungnya adalah satu ke sini. Nih, jelas ini satu, ini sebenarnya ini nyambungnya ini fleksibel, speaker ini nyambungnya dari sini, titik ini nyambung ke sini, titik ini nyambung ke sini. Tapi karena ini tidak ada kabel, sama-sama di atas, maka dia menggunakan seperti ini jalurnya. Nih. Ini speakernya, ini yang komponen yang di sini. Tuh, jadi kita pasang seperti ini. Nah, pasangnya seperti ini, jadi 30 derajat seperti ini. Langsung kita miringkan seperti ini. Langsung kita baut secara penuh. Nah, setelah selesai kita baut, anggap kita sudah selesai. Ini plat bawah juga kita pasang. Ini yang panjang ini ada nyangkut ke sini, ada penguncinya seperti ini. Kemudian kita baut selesai semua, kita baut bagian bawah juga kita sudah pasang. Ini kita baut semua, sudah selesai, kita sudah anggap selesai. Ini saja tutorialnya cara mengatasi handphone pipo yang terkena air. Kita bisa gunakan korek untuk darurat yang paling utama seperti itu, dan satu lagi obeng. Ini saja. Jadi cukup mudah, risiko mungkin tidak ada. Jadi kalau misalnya handphone kita terjadi malam hari kecebur air meskipun masih hidup, jangan langsung kita cas, langsung kita bongkar seperti ini. Minimal back cover yang kita harus lepas seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan handphone kita akan kembali normal tanpa penggantian alat seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditulis saja di kolom komentar, ataupun juga misalnya ada teman-teman yang lain mau tutorial, bisa di share saja seperti itu. Tapi kalau misalnya mau ingin mengetahui video yang kita upload setiap hari, supaya tahu, bisa di subscribe saja, diaktifkan tombol loncengnya. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.